Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Setianjang Faradita dari jurusan Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas UTS dan UAS mata kuliah Kewirausahaan Digital yang berjudul Bagaimana Menjadi Wirausaha Digital dan Memulai Usaha Digital. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian wirausaha digital. Wirausaha digital adalah kegiatan menciptakan, mengembangkan, dan mengelola bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet. Artinya, kegiatan usaha tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui berbagai platform digital seperti media sosial, marketplace, maupun website. Nah, adapun karakteristiknya yaitu berbasis teknologi, memanfaatkan internet, mudah menjangkau pasar yang luas, memiliki biaya operasional yang relatif rendah, serta fleksibel untuk dikembangkan sesuai kebutuhan bisnis. Selanjutnya pada slide ini dijelaskan mengenai pentingnya wirausaha digital. Nah, bisnis digital berkembang sangat pesat karena jumlah pengguna internet terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, masyarakat saat ini lebih sering melakukan aktivitas secara online, termasuk berbelanja dan mencari informasi produk. Nah, hal ini menjadi peluang besar bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produk atau jasa mereka dengan lebih mudah dan lebih luas. Nah, beberapa contoh usaha digital yang banyak dijalankan saat ini adalah toko online, jasa desain grafis, konten kreator, dan aplikasi digital. Selanjutnya, sebelum memulai usaha, kita juga perlu memahami diri sendiri terlebih dahulu. Hal ini penting karena setiap orang memiliki minat, kemampuan, dan pengalaman yang berbeda-beda. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu minat dan passion, keahlian yang dimiliki, pengalaman, peluang pasar, serta kemampuan mengelola resiko. Dengan memahami hal tersebut, kita dapat menentukan jenis usaha yang lebih sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, sehingga peluang keberhasilannya juga akan lebih besar. Nah, setelah memahami diri sendiri, langkah berikutnya adalah menemukan ide usaha digital. Ide usaha dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti masalah yang sering dialami masyarakat, tren media sosial, hobi dan keahlian pribadi, maupun kebutuhan pasar. Contohnya adalah jasa admin media sosial, toko online produk lokal, kursus online, dan jasa editing video. Nah, semakin sesuai ide usaha dengan kebutuhan masyarakatnya, maka semakin besar pula peluang usaha tersebut untuk berkembang. Selanjutnya adalah melakukan riset pasar. Riset pasar sangat penting karena membantu pelaku usaha memahami kebutuhan konsumen dan kondisi pasar sebelum menjalankan bisnis. Tujuan riset pasar yaitu mengetahui kebutuhan konsumen, mengidentifikasi pesaing, menentukan target pasar, dan menyusun strategi pemasaran yang tepat. Dengan melakukan riset pasar, pelaku usaha dapat mengurangi risiko dan mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menjalankan bisnisnya. Nah, selanjutnya pada slide ini dijelaskan mengenai target pasar. Target pasar adalah kelompok konsumen yang menjadi sasaran utama dari produk atau jasa yang ditawarkan. Sebagai contoh, apabila menjual produk skincare remaja, maka target pasarnya adalah remaja atau mahasiswa usia 18-24 tahun yang aktif menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Dengan menentukan target pasar secara tepat, promosi dapat dilakukan dengan lebih efektif karena produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Setelah menentukan target pasar, langkah berikutnya adalah menyusun perencanaan usaha digital. Perencanaan usaha berfungsi sebagai panduan agar bisnis dapat berjalan dengan lebih terarah dan terorganisir. Komponen yang perlu disusun antara lain yaitu nama bisnis, produk atau jasa yang ditawarkan, target pasar, strategi pemasaran, sumber pendapatan, serta perkiraan biaya dan keuntungan. Nah, melalui perencanaan yang baik, pelaku usaha dapat lebih mudah menentukan langkah yang akan dilakukan dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, selain memiliki peluang yang besar, usaha digital juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Risiko tersebut antara lain persaingan yang tinggi, lalu perubahan tren pasar yang cepat, masalah keamanan data, penurunan penjualan, dan ketergantungan terhadap platform digital tertentu. Karena itu, pelaku usaha harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi agar bisnis tetap dapat bertahan dan berkembang. Solusi yang dapat dilakukan yaitu inovasi produk, evaluasi berkala, dan diversifikasi pemasaran. Nah, pada slide ini terdapat studi kasus mengenai toko online aksesoris handmade.
Langkah pertama adalah menentukan produk yang akan dijual. Setelah itu dilakukan riset pasar melalui Instagram untuk mengetahui minat konsumen. Nah, kemudian dibuat akun bisnis dan dilakukan promosi menggunakan konten yang menarik. Selanjutnya, pemilik usaha melayani pesanan secara online dengan baik. Dari langkah-langkah tersebut, usaha berhasil mendapatkan pelanggan dari berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa media digital dapat membantu usaha berkembang tanpa harus memiliki toko fisik. Dan slide terakhir yaitu sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa wirausaha digital merupakan kegiatan usaha yang memanfaatkan teknologi digital dan internet dalam menjalankan bisnis. Untuk memulai usaha digital diperlukan ide yang tepat, riset pasar yang baik, target pasar yang jelas, serta perencanaan usaha yang matang. Selain itu, kemampuan berinovasi dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan bisnis digital. Dengan memanfaatkan teknologi secara optimal, peluang untuk mengembangkan usaha akan menjadi semakin besar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana menjadi wirausaha digital dan memulai usaha digital. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya kewirausahaan digital di era modern saat ini. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.